Lampu kamar yang remang-remang memantulkan bayangan kami di dinding kayu yang kokoh, menciptakan suasana yang begitu sunyi namun penuh dengan debaran yang tak tertahankan. Di atas ranjang yang beralaskan spray putih bersih beraroma melati, aku duduk bersisian dengan wanita yang selama bertahun-tahun hanya bisa kuhadirkan dalam mimpi-mimpiku. Ratna, wanita yang kini telah sah menjadi istriku, duduk menunduk dengan jemari yang saling bertautan. Meskipun usianya telah menyentuh 49 tahun, kecantikannya tidak memudar sedikit pun. Justru semakin matang dan mempesona seperti bunga yang mekar sempurna di bawah cahaya rembulan. Jantungku berdegup kencang. Suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan, mengalahkan suara jangkrik di luar sana. Ada rasa gugup yang luar biasa. Rasa tidak percaya bahwa pemuda seperti aku akhirnya bisa memenangkan hati sang kembang desa yang dulu pernah menolakku dengan sangat tegas. Saat tanganku perlahan menyentuh pundaknya, aku merasakan getaran yang sama darinya. Malam itu, di bawah perlindungan ikatan suci yang halal, kami memulainya dengan sangat perlahan dan penuh rasa hormat. Setiap helaan napas terasa begitu berarti, dan ketika penyatuan itu akhirnya terjadi, segala kecemasan dan keraguan di masa lalu lebur menjadi satu dalam kehangatan yang tak terlukiskan. Itu adalah malam di mana nasibku benar-benar berubah, membuktikan bahwa kesabaran dan ketulusan cinta mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Kisah ini sebenarnya bermula lebih dari 7 tahun yang lalu, saat aku masih menjadi seorang pemuda tanggung yang baru saja mengenal arti cinta. Di desa kami, nama Ratna adalah legenda. Dia dikenal sebagai kembang desa bukan hanya karena wajahnya yang cantik jelita dengan sepasang mata yang teduh, tetapi juga karena kewibawaan dan keanggunannya. Ratna adalah sosok wanita yang mandiri, cerdas, dan memiliki tutur kata yang sangat lembut namun tegas. Saat itu, dia sudah menjadi seorang istri dari seorang pria terpandang. Namun takdir berkata lain ketika suaminya berpulang lebih dulu, meninggalkannya dalam status janda tanpa anak. Meskipun banyak pria kaya dan berkuasa berusaha melamarnya, Ratna selalu menolak dengan sopan. Dia memilih untuk hidup menyendiri, mengurus kebun teh warisan keluarganya dengan tangan dingin. Aku, yang saat itu hanyalah seorang pemuda biasa yang bekerja serabutan, diam-diam memuja sosoknya. Bagiku, Ratna bukan sekadar wanita cantik, dia adalah inspirasi. Suatu hari, dengan keberanian yang dipaksakan oleh gejolak darah muda, aku mendatangi rumahnya. Dengan tangan gemetar, aku membawa seikat bunga liar yang kupetik dari pinggir hutan dan menyatakan perasaanku. Aku ingat betul bagaimana dia menatapku saat itu. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada secercah kesedihan dan senyum tipis yang penuh kebijaksanaan. Dia berkata, "Nak, kamu masih sangat muda. Jalanmu masih panjang. Carilah gadis yang sebaya denganmu, yang bisa menemanimu tumbuh dari nol." Aku ini sudah melewati masa itu, dan perbedaan usia kita terlalu jauh untuk sekadar sebuah kekaguman sesaat. Penolakan itu sangat menyakitkan. Aku merasa sangat kecil dan tidak berharga. Kata-katanya terus terngiang, seolah menegaskan bahwa ada jurang yang mustahil untuk kuseberangi. Namun, alih-alih menyerah dan tenggelam dalam kesedihan, penolakan itu justru menjadi titik balik dalam hidupku. Aku memutuskan untuk pergi dari desa, merantau ke kota besar dengan satu tujuan, membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang layak untuknya, atau setidaknya menjadi pria yang bisa dia hargai. Di kota, aku bekerja keras. Mulai dari menjadi kuli bangunan, pelayan restoran, hingga akhirnya aku berhasil masuk ke sebuah perusahaan distribusi dan meniti karir dari bawah. Setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah, aku selalu membayangkan wajah Ratna dan kata-katanya. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa cintaku bukanlah kekaguman sesaat seperti yang dia tuduhkan. Aku belajar banyak hal, tentang kedewasaan, tentang bagaimana menghargai wanita, dan tentang cara membangun masa depan yang stabil. Tahun demi tahun berlalu. Aku bukan lagi pemuda tanggung yang datang membawa bunga liar.
Aku telah bertransformasi menjadi pria dewasa yang mapan dan memiliki cara pandang yang lebih luas tentang hidup. Ketika aku memutuskan untuk pulang ke desa, tujuanku masih sama. Aku mendengar bahwa Ratna masih sendiri, masih tetap menjadi sang kembang desa yang disegani, meskipun gurat-gurat usia mulai menghiasi wajahnya. Bagiku, gurat-gurat itu justru menambah pesonanya. Sebuah tanda dari ketabahan dan pengalaman hidup yang luar biasa. Pertemuan pertama kami setelah sekian lama terjadi di pasar desa. Dia sedang memilih sayuran ketika aku menyapanya. Dia sempat pangling, butuh beberapa detik baginya untuk mengenali pemuda yang dulu pernah menyatakan cinta dengan naifnya. Saat dia menyadari siapa aku, senyumnya mengembang. Kali ini lebih hangat dan tulus. Kami pun mulai sering mengobrol. Aku tidak terburu-buru seperti dulu. Aku mendekatinya sebagai seorang teman, seorang pendengar yang baik. Aku membantunya mengelola kebun tehnya dengan ilmu manajemen yang kupelajari di kota. Aku menunjukkan padanya bahwa meskipun usiaku masih jauh di bawahnya, aku memiliki kematangan berpikir yang bisa dia andalkan. Masyarakat desa tentu saja mulai berbisik. Gunjingan tentang pemuda sukses yang mendekati janda tua menjadi bumbu harian di warung-warung kopi. Namun, aku tidak peduli. Aku melihat kesepian yang tersembunyi di balik ketegaran Ratna. Aku melihat bagaimana dia merindukan seseorang untuk berbagi cerita di penghujung hari. Suatu sore, saat kami duduk di beranda rumahnya sambil memandangi matahari terbenam di balik perbukitan teh, aku kembali mengutarakan maksudku. Kali ini, tidak ada bunga liar. Aku hanya membawa ketulusan dan janji untuk menjaganya. Ratna, kataku pelan, memanggil namanya tanpa embel-embel karena aku ingin dia melihatku sebagai seorang pria, bukan anak kecil lagi. 7 tahun yang lalu, kamu memintaku pergi untuk tumbuh. Aku sudah melakukannya. Aku sudah melihat dunia, dan hatiku tetap kembali padamu. Aku tidak mencari gadis muda, karena tidak ada dari mereka yang memiliki jiwa sedalam dirimu. Izinkan aku menjadi sandaranmu di masa tua ini. Ratna terdiam cukup lama. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Dia mengaku bahwa selama ini dia juga merasa kesepian, namun ketakutan akan penilaian orang dan rasa tidak percaya diri, karena usianya membuatnya terus menutup diri. Dia takut tidak bisa memberikan apa yang biasanya diharapkan pria dari seorang istri. Namun, aku meyakinkannya bahwa bagiku, kehadirannya saja sudah lebih dari cukup. Kebahagiaan tidak selalu tentang memiliki segalanya secara sempurna, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang kita miliki bersama orang yang tepat. Akhirnya, dia menerima lamaranku. Pernikahan kami digelar dengan sangat sederhana, sesuai permintaannya. Meskipun ada nada-nada sumbang di luar sana, dukungan dari keluarga dekat dan kedamaian yang kami rasakan sudah lebih dari cukup untuk membungkam segalanya. Dan malam itu, malam pertama kami, menjadi saksi betapa sucinya sebuah niat yang tulus. Kegugupan yang kurasakan bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena rasa hormat yang begitu besar terhadap wanita yang telah lama kunantikan ini. Saat aku menatap wajahnya yang tertidur pulas setelah malam yang penuh haru itu, aku menyadari bahwa nasibku benar-benar telah berubah. Bukan karena harta atau status yang kumiliki, melainkan karena aku berhasil memenangkan pertarungan melawan diriku sendiri dan ego sosial yang seringkali membatasi cinta. Menikahi Ratna mengajariku bahwa kecantikan sejati tidak akan pernah lekang oleh waktu jika terpancar dari hati yang bersih. Dia memberikan warna baru dalam hidupku, sebuah ketenangan yang tidak pernah kutemukan di hiruk-pikuk kota. Kini, setiap hari adalah anugerah bagiku. Kami mengelola kebun teh bersama, membangun komunitas bagi para petani kecil di desa, dan menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Ratna tetaplah kembang desaku, wanita yang dulu pernah menolakku namun kini menjadi separuh jiwaku. Bagiku,
Usia hanyalah deretan angka yang tidak mampu menghalangi dua hati yang sudah ditakdirkan untuk bersatu. Pengalaman ini mengubahku menjadi pria yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap detik waktu yang kami lalui bersama. Aku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia karena telah diberikan kesempatan kedua oleh takdir untuk membuktikan bahwa cinta sejati memang memerlukan perjuangan, pengorbanan, dan waktu yang tepat untuk bersemi dengan indahnya. Setiap kali aku berjalan di desa menggandeng tangannya, aku tidak lagi merasa rendah diri. Aku justru merasa bangga. Aku bangga pada diriku yang tidak menyerah pada penolakan masa lalu. Dan aku bangga pada istriku yang berani membuka hatinya kembali. Kami membuktikan kepada dunia bahwa kebahagiaan itu kita yang ciptakan sendiri, bukan ditentukan oleh standar orang lain. Nasibku berubah selamanya karena cinta seorang wanita yang dulu kuanggap mustahil untuk digapai. Namun kini menjadi tempatku pulang dan menghabiskan sisa usiaku.